Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 5 SD Negeri Jepat Kidul 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Nah, setelah kita kemarin mempelajari mata pelajaran PPKN, sekarang kita lanjutkan ke materi yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan KD 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Nah, anak-anak, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4 nggih, apa itu yang disebut dengan ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran atau gagasan utama atau pikiran utama. Nah, ide pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan dari suatu paragraf. Nah, dalam suatu paragraf itu jelas nanti hanya ada satu saja ide pokok. Nah, itu tadi. Nah, bagaimana cara mencari ide pokoknya itu? Yaitu dengan cara apa? Membacanya kalimat per kalimat di dalam suatu paragraf itu. Oke. Nah, cara membacanya itu ada dua teknik, yaitu yang pertama teknik skimming dan yang kedua adalah teknik scanning. Nah, teknik skimming adalah cara membaca cepat untuk mendapatkan intisarinya saja. Tujuannya apa? Idenya apa? Simpulannya gimana? Hanya untuk membaca sekilas saja sih. Oh, cerita ini, bacaan ini itu menceritakan tentang suatu ini. Nah, itu disebut dengan teknik skimming. Nah, berbeda dengan teknik scanning. Nah, teknik scanning itu adalah cara membaca dengan memahami informasi itu secara cepat dan merata. Kemudian berhenti sampai dicari saja bagian mana yang dibutuhkan. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk mencari jawaban di dalam suatu pertanyaan yang ada di dalam paragraf tersebut. Misal, pada tahun berapa penjajahan Jepang terjadi di Indonesia? Nah, dan itu di atasnya ada teksnya. Kita kan bisa mencarinya itu jawabannya di teks itu. Kita cari mulai runtut dari awal ini. Kita runtut dari awal. Nah, pada waktu kita udah ketemu, oh, penjajahan di Jepang di Indonesia telah dilakukan mulai tahun sekian. Nah, berarti kita cukup sampai situ saja. Oke. Nah, itu yang disebut dengan teknik scanning. Ya, kalau teknik skimming itu digunakan untuk mencari inti atau tujuan dari paragraf itu. Tapi scanning hanya sampai bagian apa yang dibutuhkan saja. Gitu nggih, bisa membedakan anak-anak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tadi dengan bagaimana cara mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Karena biasanya ide pokok itu ada 3. Ada yang di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, ada yang di tengah-tengah, ada juga yang tersirat. Nah, maksudnya tersirat itu tidak dijelaskan secara tulisan langsung di paragraf itu. Nah, berarti kita itu mengira-ngira sendiri. Paragraf itu intinya menceritakan tentang apa sih? Ada yang modelnya seperti itu. Tetapi biasanya kalau di SD itu biasanya kita fokus di awal ataupun akhir. Kebanyakan ide pokok itu berada di awal paragraf walaupun tidak semuanya. Makanya itu kita harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Intinya itu tadi termasuk mana sih yang termasuk pokok inti dari paragraf tersebut. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Yang keempat, tandai ide pokoknya. Nah, biasanya kalau kita mencari ide pokok itu kita bisa menggarisbawahi atau ya bisa disetobilo ya
supaya bisa membedakan yang kita baca itu merupakan hal-hal yang penting. Nah, yang kelima, tandai info penting. Nah, ini juga termasuk ke dalam tahapan dalam menemukan ide pokok. Oke. Setelah kita tandai, kita stabilo nih, yang penting saja, nanti akan ketahuan bahwa masing-masing paragraf itu mempunyai inti itu menceritakan tentang apa, sehingga pada waktu kita itu akan meringkas dari suatu bacaan itu, kita bisa tahu alurnya. Awalnya itu menceritakan tentang apa sampai dengan akhir, sehingga kita bisa membuat suatu ringkasan. Nah, ringkasannya itu nanti bisa memuat semua hal-hal yang penting di dalam suatu bacaan tersebut. Contoh, di sini ada suatu paragraf. Kungkang adalah hewan yang bergerak lambat. Dalam sehari, kungkang hanya bergerak sejauh 38 meter saja. Kungkang bergerak lambat untuk menyimpan energi. Kungkang mempunyai sedikit energi karena pola makan dan sumber makanan mereka. Sumber makanan kungkang adalah daun pada cabang terdekat. Nah, dari paragraf ini kan bisa dilihat, paragraf ini tuh menceritakan tentang siapa? Tentang kungkang. Nah, kungkang itu sopo? Kungkang itu adalah hewan yang bergerak lambat. Berarti ide pokok dari paragraf tersebut adalah kungkang adalah hewan yang bergerak lambat. Berarti ide pokoknya berada pada awal paragraf, tetapi tidak semuanya ada di awal paragraf. Itu hanya salah satu contohnya saja. Nah, kita di sini kita akan belajar bareng-bareng kira-kira. Nah, pada dua paragraf ini mana yang termasuk ide pokoknya? Yang pertama, baca ya. Dan yang kedua. Oke. Nah, paragraf yang pertama itu adalah ide pokoknya adalah di awal kalimat. Karena apa? Pada hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka itu adalah merupakan suatu ide pokok, baru diterangkan lagi, menceritakan tentang hal-hal yang mereka lakukan. Ada mereka ingin melihat keragaman budaya, sampai dengan waktu perjalanan ditempuhnya itu ada berapa jam, gitu ya. Selanjutnya, nah ini mana? Karena di sini ada kata-kata oleh sebab itu kan merupakan suatu kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Karya sastra adalah bla 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 sampai dengan oleh sebab itu imajinasi menjadi aspek yang penting di dalam proses penciptaan suatu karya sastra. Nah, kata-kata oleh sebab itu, maka itu berarti suatu kesimpulan. Sehingga untuk paragraf kedua, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Oke, bisa membedakan ya. Intinya pada waktu kita itu mencari ide pokok, kita baca secara teliti, ya. Mana yang termasuk hal yang sangat penting sekali dalam paragraf tersebut, baik itu nanti posisinya ada di awal, ada di akhir, nanti tergantung dari jenis paragrafnya itu. Oke, Bu In ucapkan terima kasih, selalu semangat belajar, jangan capek-capek, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali pembelajarannya secara tatap muka di kelas kita, di sekolah kita tercinta SD Negeri Jebat Kidul 02. Bu In akhiri, Bu In rindu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.